yang kami hormati Forkopimda Maluku Tengah, Bapak Wakapolres Maluku Tengah, Bapak Kejari dan Dim 1502 atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan OPD Maluku Tengah, yang kami hormati dan kami kasihi PMJ, Jemaat GP Masohi, Ketua Majelis Jemaat, Bapak Ibu Pendeta, Pendeta Fani, Pendeta Desi, Pendeta Sandy, Pendeta Kos, dan juga Pendeta Ami. Bahkan juga Bapak Ibu Pendeta Emeritus yang ada di wilayah pelayanan Jemaat GP Masohi, yang kami hormati pimpinan OPD Maluku Tengah, tokoh agama, tokoh masyarakat, Kepala Wilayah Kecamatan Kota Masohi, Kepala Kelurahan, RT RW, yang kami hormati teman-teman muda AMGPM yang ada di dalam pelayanan wilayah Jemaat GP Masohi, yang kami hormati dan kami kasihi penatua, diaken, badan pembantu pelayanan tingkat jemaat, yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Ibu Kepala Sekolah TK, SD, SMP Kristen maupun yang ada sekolah-sekolah pemerintah yang ada di dalam wilayah pelayanan kelas Jemaat GP Masohi. Bapak Ibu undangan yang tak sempat saya sebut satu persatu, dan yang saya kasihi dan cintai seluruh peserta sidang, umat dan pelayan, seluruh pendukung kebaktian yang berkenan hadir di momen sukacita yang terhormat ini. Hadirin dan peserta persidangan yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus yang telah dan terus menuntun kita melakukan tugas-tugas pelayanan bergereja di sepanjang tahun 2024 hingga kini kita memasuki tahun 2025. Dan secara khusus di hari yang penuh sukacita lewat persidangan ke-40 Jemaat GP Masohi yang dihadiri oleh penatua dan diaken serta badan penyelenggara pelayanan untuk masa pelayanan 2025-2030. Sebagai gereja kita bersyukur pula bahwa seluruh agenda demokrasi, pelaksanaan pemilu serentak, dan secara internal gereja kita telah melakukan pemilihan penatua dan diaken gereja Persan Maluku berjalan dengan segala baik. Peristiwa ini juga sekaligus telah memperlihatkan kedewasaan dan kematangan warga gereja itu sendiri. Sambil mari kita berdoa, biarlah para pemimpin kepala daerah yang baru saja ditetapkan pada pleno terbuka telah diputuskan Bapak Ojan dan Bapak Mario Lawalata yang telah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah. Sebagai gereja kami mengucapkan selamat bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan masyarakat Maluku Tengah atas terpilihnya pimpinan kepala daerah yang baru. Kami menyampaikan terima kasih juga kepada para pelayan 2025-2030 yang telah memberi diri untuk melayani kepentingan umat dan masyarakat. Sambil kami mengharapkan bahwa penatua dan diaken yang baru saja terpilih memberi diri sungguh-sungguh untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan hati seorang hamba. Kami menyampaikan terima kasih kepada para pelayan 2021-2025 yang telah mengakhiri masa tugas pelayanannya. Biarlah Tuhan memberi saudara-saudara hati yang sungguh-sungguh mau tetap melayani dan menjadi teladan di dalam seluruh kehidupan saudara-saudara ketika ada di jemaat dan menjadi penopang utama di dalam seluruh pelayanan yang ada di Jemaat GP Masohi. Majelis Pekerja Klasis GP Masohi menyampaikan terima kasih dan rasa hormat atas dukungan dan partisipasi pemerintah, bahkan juga jemaat, para pelayan, panitia, tim Badar Sinode GPM di Jemaat GP Masohi, sehingga suksesnya dua kegiatan besar di Klasis Masohi, yaitu pembangunan dan peresmian kantor Klasis, bahkan juga Badar Sinode GPM. Semua boleh berlangsung atas dukungan dan doa dan partisipasi kita semua. Tuhan Yesus memberkati jemaat dan berkat-Nya berlimpah-limpah bagi seluruh pengabdian dan juga pekerjaan yang telah dilakukan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sidang yang terhormat,
Sidang jemaat adalah agenda gerejawi, pertemuan semua hamba-hamba Tuhan, para pelayan dan umat selaku orang-orang pilihan Tuhan yang dipercayakan untuk dibimbing, digembalakan dengan setia dan penuh ketaatan. Dalam kesadaran itulah, hendaknya persidangan jemaat dilihat sebagai perbuatan gerejawi. Kita aktakan bersama dalam berbagai evaluasi dan kebijakan pelayanan ke depan. Dan tidak sebatas memahaminya sebagai wujud pelaksanaan tugas organisasi kelembagaan semata. Kami hendak menyampaikan beberapa pokok pikiran untuk menjadi perhatian forum persidangan yang terhormat ini. Yang pertama, lewat persidangan jemaat ini dapat memberi gambaran capaian penjabaran program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan di sepanjang tahun 2024. Sekaligus persidangan jemaat kali ini akan menyusun program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan tahun terakhir implementasi Rensra Jemaat 2021-2025. Dalam kepentingan itu, di tahun 2025 sudah waktunya disiapkan dan dilakukan Moneva dalam upaya mengukur capaian evaluasi Rensra dan sejauh mana dampak dari pelaksanaan kegiatan selama ini. Diharapkan Majelis Jemaat bersama tim Balitban Jemaat dapat mengerjakannya dalam kepentingan dan kesiapan penyusunan rencana pengembangan pelayanan jemaat yang baru ke depan. Mesti dipahami bahwa pencapaian Rensra Jemaat juga menjadi bagian dari proses berjalan bersama sebagai gereja dengan klasis dan sinode dalam bingkai evaluasi pelaksanaan pola induk pelayanan dan rencana induk pengembangan pelayanan dengan seluruh capaiannya bagi GPM yang juga sementara dikerjakan. Terhadap hal ini pun, seluruh gerak perencanaan gereja akan terus mengalami dinamika ke arah perubahan seiring dengan terjadinya perubahan-perubahan pada regulasi gereja menyongsong sidang sinode ke depan. Maka ke depan jemaat pun akan dapat melakukan penyesuaian dengan perubahan regulasi maupun perencanaan pelayanan. Yang kedua, pentingnya kita membangun kesadaran berjalan bersama Sunhodos dalam melaksanakan program pelayanan, bagaimana mengkoordinasi masalah-masalah pelayanan yang ada di jemaat melalui program-program yang nyata dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik jemaat. Selain itu, apapun program dan kegiatan pelayanan yang kita rancang mestilah bertumpu pada kekuatan keuangan gereja dengan segala capaiannya. Pada sisi yang lain, gumulan pelayanan yang dilakukan ada di tengah situasi dunia, bangsa, dan daerah yang telah berubah sangat cepat. Dan gereja serta para pelayan dituntut untuk menjadi relevan dan dapat diteladani. Menjadi gereja dan pelayan yang relevan, maka mesti peka dan cermat membaca realitas sosial dan apapun yang mendesak sebagai kebutuhan umat dan masyarakat. Sambil berupaya terus menjadi gereja dan pelayan yang dapat diteladani, menjadi contoh panutan pada sisi perilaku, yaitu tutur kata, tindakan, gaya hidup, serta cara pandang yang tidak berpusat pada diri sendiri, tapi terbuka dan merangkul orang lain. Selain itu, kita harus menjadi teladan moral di tengah kerapuan moral akibat disrupsi teknologi dan disrupsi etik, sehingga perilaku gereja dan pelayan harus bisa dibedakan dari perilaku masyarakat netizen media sosial. Gereja dan pelayan harus berbeda dan berisi pesan-pesan moral kuat. Yang ketiga, isu krisis keluarga dalam aktivitas pembinaan keluarga menjadi hal yang sangat serius untuk mendapat perhatian gereja. Kunci dari semua gerakan pembaruan itu terletak kembali ke dalam keluarga. Sejauh mana aktivitas pembinaan keluarga dan partisipasi kehadiran warga jemaat dalam semua bentuk kebaktian mendapat perhatian bersama. Hal ini penting mengingat situasi dunia sedang membawa kita ke pola hubungan yang bersifat virtual dan gaya komunikasi simbolik pada berbagai platform media sosial. Kita tidak bisa membiarkan model hubungan virtual menggantikan kehangatan relasi langsung dan melemahkan ikatan komunitas, termasuk dalam pelayanan gereja. Patut diingatkan bahwa suasana kebatinan dalam keluarga melalui cinta kasih
saling pengertian, kesediaan saling memberi dan menerima, hidup saling menolong, hidup saling menopang, membantu, menanggung beban satu sama lain. Untuk itu, gereja perlu merawat bentuk-bentuk pelayanan yang membuat suasana kebatinan keluarga itu terpelihara dan menjadi nilai utama dalam hidup umat serta masyarakat. Wujud praktis yang mesti dilakukan kini untuk membangun etika dan spiritual yang kuat ke masa depan ialah pendidikan etika dan spiritual intergenerasi dengan menjadikan anak sebagai subjek bina yang perlu mendapat perhatian serius, termasuk dilindungi dari semua bentuk kekerasan verbal maupun fisik. Keempat, mengingat penatua dan diaken yang baru ditabiskan serta badan penyelenggara pelayanan yang baru dilantik adalah bagian dari pelayanan gereja dan juga sumber daya umat, maka salah satu strategi untuk mendorong meningkatkan penguatan profil pelayan dalam pengelolaan pelayanan gereja adalah menetapkan program dan kegiatan penguatan kapasitas pelayan serta terencana berdasarkan kebutuhan pengembangan pelayanan di jemaat-jemaat. Aspek-aspek intervensi penguatan pelayanan meliputi peningkatan kapasitas dirinya dan kualitas pelayannya serta umat, peningkatan kapasitas keluarga, peningkatan kapasitas pengembalaan atau pastoral bagi umat, peningkatan kapasitas kualitas berkhotbah, renungan, memimpin ibadah bagi umat, peningkatan kualitas perenungan diri pelayan yang berdampak pada tindakan koinonia dan keberpihakan pada masalah-masalah jemaat. Peningkatan kualitas pemahaman ajaran gereja dan bagaimana memeliharanya, peningkatan kualitas kapasitas manajemen pelayanan, peningkatan kapasitas untuk mengelola isu-isu pluralis, bahkan juga okumene dan teologis, serta peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan, peningkatan kapasitas kepemimpinan, dan kapasitas lainnya yang dirasakan dibutuhkan oleh jemaat. Yang kelima, Bapak Ibu masih ada lain. Tahun 2025 dalam agenda pelayanan gereja merupakan siklus pergantian kepemimpinan. Hal ini sudah diawali dengan pemilihan penatua dan diaken serta badan penyelenggara pelayanan di tingkat jemaat. Di bulan Februari tanggal 23 pelaksanaan sidang klasis akan dilaksanakan persidangan klasis GP Masohi di jemaat GP Meletuwaru, dan akan ada pemilihan anggota majelis pekerja klasis diikuti pelantikan badan penyelenggara pelayanan tingkat klasis untuk masa pelayanan 2025-2030. Dan di bulan Oktober tahun 2025 ini pun akan dilakukan sidang sinode yang salah satu tugasnya adalah pemilihan Majelis Pekerja Harian Sinode GPM masa pelayanan 2025-2030. Kami mengajak semua pelayan dan umat untuk terus mendoakan agenda gerejawi ini supaya berjalan dengan baik. Agenda gerejawi ini tidak semata dilihat sebagai aktivitas kelembagaan gereja saja, tetapi haruslah dilihat sebagai akta iman bersama dalam membangun semangat berjalan bersama untuk tugas bermisi yang Tuhan percayakan bagi gereja. Di dalam sidang MPL di Kisar, klasis Masohi ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksana sidang MPL tahun 2028 dan jemaat GP Masohi ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan sidang MPL. Bapak Sekda, tahun 2028 itu ada pelaksanaan sidang MPL, jemaat GP Masohi, kelas GP Masohi sebagai tuan rumah, dan kita berdoa Bapak tetap ada bagi Maluku Tengah dan juga jemaat. Yang keenam, menghadapi ancaman krisis ekonomi global yang ditandai dengan krisis pangan, krisis finansial dan krisis energi, naiknya harga barang, naiknya harga bahan bakar, maka melalui persidangan ini kiranya dapat memberi kesadaran kepada pelayan dan umat agar memelihara hidup sederhana. Uga hari, Bapak Ibu, dunia ini sudah semakin krisis, dan oleh karena itu hidup uga hari itu penting. Tadi beta baca di TikTok, tadi beta komunikasi dengan Bapak Sekda juga, dana DAU itu untuk Maluku Tengah itu cuma 1 M sekian, dan itu juga berimbas bagi kehidupan masyarakat. Dan oleh karena itu mari kita belajar untuk hidup sederhana, apa adanya sesuai dengan apa yang Tuhan berikan bagi hidup kita.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang terakhir, saya mengajak segenap umat dan pelayan agar memberi perhatian yang serius terhadap pelayanan pendidikan YPPK Dr. JB Sitan Allah yang adalah milik Gereja Persema Maluku. Berikanlah perhatian kepada mutu pendidikan di jemaat. Bapak Sekda di jemaat GP Masohi ini ada TK, ada SD, dan ada SMP. Dan ini adalah milik jemaat GPM Masohi. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang diarahkan oleh Ketua Sinode pada sidang MPL, kita mesti mengalami perubahan paradigma berpikir untuk melihat pendidikan yang ada di jemaat-jemaat. Kita boleh bangun gedung gereja yang megah-megah, tetapi gedung sekolah-sekolah kita itu sungguh-sungguh memprihatinkan. Padahal pendidikan itu adalah sumber daya. Ketika anak-anak kita punya sumber daya dan pada waktunya mereka terpilih sebagai bupati, gubernur, dan mereka akan membantu jemaat ini juga. Dan oleh karena itu pendidikan itu menjadi penting dan kami sangat berharap persidangan ini bisa memberi kontribusi pikir yang baik bagi pengembangan pendidikan. Bapak Sekda, pernah saya sampaikan pada hari ulang tahun GPM, ketiga regulasi pemerintah untuk penarikan guru-guru ASN dari sekolah yayasan. Belum ada regulasi daripada pemerintah, tetapi Gereja Persema Maluku sudah mengantisipasi. Tetapi langkah-langkah yang dilakukan oleh ASN di sekolah-sekolah YPPK sudah melebihi kapasitas dari pimpinan daerah. Menarik diri sebelum ada regulasi yang dilakukan. Bahkan juga membangun pikiran-pikiran yang sesat di jemaat, bahwa seluruh ASN itu akan ditarik dan membangun hoaks di tengah-tengah jemaat dan memberi rasa tidak percaya kepada pengembangan pelayanan pendidikan di Dr. JB Sitan Allah. Kami mengucap syukur dan atas doa seluruh masyarakat Indonesia, keputusan Menteri Pendidikan nomor 1 tahun 2024, retribusi guru ke sekolah-sekolah yang dikelola oleh masyarakat akan dilakukan. Dan oleh karena itu dari tempat ini Bapak Sekda, kami bermohon dan meminta kepada Bapak Sekda pada waktunya ketiga penempatan P3K sekolah-sekolah YPPK Dr. JB Sitan Allah juga diperhatikan. Terima kasih Pak. Demikian beberapa hal yang hendak kami sampaikan sebagai Majelis Pekerja Klasis GP Masohi. Kami menyambut dengan penuh syukur pelaksanaan persidangan ini sambil mengingat saudara-saudara bahwa persidangan jemaat ini adalah persidangan gerejawi. Oleh karena itu, jaga pelaksanaan persidangan ini supaya berjalan dengan baik dan lancar. Biarlah seluruh komitmen, energi, dan kecerdasan kita diarahkan untuk membicarakan pergumulan amanat panggilan pelayanan secara bersama, sambil kami mengingatkan jika saudara-saudara telah melaksanakan prasidang, maka jadikanlah seluruh kerja prasidang itu untuk mendorong pelaksanaan sidang jemaat di hari ini supaya dapat berjalan efektif, efisien, dan berkualitas. Kuncinya adalah apa yang telah digumuli di prasidang turut berkontribusi pada pelaksanaan sidang jemaat yang sifatnya pengayaan. Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang selalu ada berjalan bersama sebagai mitra. Kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Jemaat 2021-2025 yang telah berjalan bersama selama 5 tahun. Tuhan memberkati saudara-saudara. Dan selamat bagi Majelis Jemaat dan seluruh pelayan yang baru tahun 2025-2030. Kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Panitia dan seluruh panitia yang bekerja keras untuk melaksanakan agenda gerejawi. Tuhan memberkati seluruh pengabdian dan kerja keras. Tetaplah setia seperti iman dalam moto kita. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Saya akan membuka dengan resmi persidangan ke-40 Jemaat GPM Masohi.